Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasa bahwa hidup ini dipenuhi kenikmatan? Tapi di sisi lain, kita lupa siapa yang memberikan semua itu. Dalam surah Al-Kahfi, Allah menyampaikan sebuah kisah yang begitu indah dan penuh pelajaran tentang dua pemilik kebun. Kisah ini mengajarkan kita tentang kesombongan, rasa syukur, dan hakikat ketergantungan kepadanya. Kisah ini adalah bukti cinta Allah kepada kita, di mana Dia berbicara langsung kepada hati manusia, tanpa jarak, tanpa penghalang, mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah titipan. Mari kita renungkan bersama kisah yang luar biasa ini, salah satu dari banyak pelajaran dalam surah Al-Kahfi. Sebuah cermin untuk memahami bahwa dunia ini fana, sementara hubungan kita dengan Allah adalah yang paling abadi. Semoga hati kita terbuka untuk menangkap hikmah yang Allah berikan. Yuk, simak hingga akhir dan temukan pelajaran berharga yang akan mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Di suatu negeri yang tak disebutkan namanya, di bawah langit biru yang membentang luas dan matahari yang selalu setia menyinari, hiduplah dua lelaki dengan nasib yang begitu bertolak belakang. Mereka berasal dari tempat yang sama, mungkin bahkan pernah berbagi secangkir cerita masa kecil. Namun, waktu mengubah segalanya, dan roda takdir membawa mereka pada jalan hidup yang berbeda. Salah satu dari mereka adalah seorang lelaki yang kaya raya. Kekayaannya seperti tak berujung, memancar dari dua kebun miliknya yang luas begitu subur, hingga menjadi perbincangan orang-orang di seluruh wilayah. Kebunnya tak seperti kebun biasa yang hanya menawarkan keindahan alam. Ia seperti Taman Firdaus yang nyata, tempat keajaiban tumbuh dari tanah dengan begitu murah hati. Kebun pertama dikelilingi pagar-pagar kokoh dari pohon-pohon kurma yang menjulang tinggi. Pohon-pohon itu berdiri seperti para penjaga setia, meneduhi ladang anggur yang tumbuh di tengahnya. Setiap pokok anggur itu tak hanya rimbun, tetapi juga penuh dengan buah yang menggantung berat. Buah yang warnanya bergantian antara hijau zamrud dan ungu kehitaman, seolah-olah sedang berlomba memamerkan keindahannya. Kebun kedua, tak kalah megahnya. Di dalamnya terdapat ladang-ladang yang meluas sejauh mata memandang, ditumbuhi tanaman hasil bumi terbaik. Ada gandum yang emasnya berkilauan di bawah sinar mentari, ada buah-buahan beraneka warna yang harumannya menyeruak, mengundang burung-burung untuk bernyanyi di antara dahan-dahannya. Dan di tengah semuanya terdapat aliran air jernih yang tak pernah kering. Sumber air itu begitu setia, menghidupi setiap pohon, setiap tanaman, bahkan setiap helai rumput yang ada di kebun itu. Lelaki kaya itu selalu berjalan mengitari kebunnya dengan kebanggaan yang tak tersembunyi. Sepasang matanya menyapu hamparan hijau yang ia miliki, dan senyum sering menghiasi wajahnya. Baginya, kebun itu kan sekadar tanah atau pohon-pohon yang berbuah, itu adalah simbol dirinya, bukti nyata bahwa ia lebih unggul, lebih hebat dari siapapun. Dalam hatinya, ia merasa telah menguasai dunia kecil ini. Tidak ada yang lebih besar dari kebun ini, dan tentu saja tidak ada yang lebih besar darinya. Sementara itu, lelaki kedua hidup dalam kesederhanaan yang nyaris terlupakan. Rumahnya kecil, dan ladangnya hanya secuil dibandingkan kebun besar milik sahabatnya. Namun ia tidak mengeluh. Baginya, dunia adalah tempat sementara, dan ia lebih memilih mengisi hidupnya dengan berzikir, mengingat Allah, daripada mengejar apa yang fana. Ia sering memandang kebun sahabatnya dengan rasa kagum, tetapi tidak pernah iri. Ia tahu setiap rezeki memiliki pemiliknya. Dan baginya, kekayaan itu bukan diukur dari banyaknya harta, tetapi dari ketenangan hati dan keberkahan hidup. Pagi itu, matahari memanjat perlahan di ufuk timur, menyalakan warna-warna emas di atas dedaunan yang basah oleh embun. Pemilik kebun berdiri di tengah hamparan hijaunya yang tak berujung, mengenakan pakaian terbaiknya, dengan sorot mata penuh kebanggaan. Ia menatap pohon-pohon anggur yang melingkar rapi di setiap sulur, menjuntai dengan buah-buah ranum yang berkilauan. Lelaki kaya itu menarik napas panjang, menghirup aroma manis bunga-bunga yang sedang mekar. Ia memejamkan mata sejenak, membayangkan dirinya sebagai raja di atas kerajaan hijau yang tiada tanding. Bagi lelaki itu, dunia telah tunduk padanya. Segala yang ia lihat adalah miliknya. Bukan hanya kebun ini, tetapi juga orang-orang di sekitarnya yang lebih miskin dan bergantung padanya. Hari itu, ia berjalan ke rumah sahabatnya, seorang lelaki sederhana yang sering ia sebut sebagai orang kecil. Sahabatnya memang tak punya apa-apa yang bisa dibandingkan dengan kebun raksasanya. Rumah sahabatnya kecil,
Ladangnya hanya secuil, bahkan pakaian yang dikenakannya tampak lusuh dibandingkan kain mahal yang melekat di tubuhnya. Namun, lelaki kaya itu tidak datang untuk berbagi kebahagiaan. Ia datang untuk memamerkan kekayaannya. Sesampainya di sana, lelaki kaya itu berdiri tegak, tubuhnya seperti ingin menonjolkan keunggulannya di hadapan sahabatnya. Dengan nada suara yang penuh keangkuhan, ia berkata, "Lihatlah aku, bukankah aku lebih baik darimu? Hartaku melimpah, dan aku memiliki lebih banyak pengikut yang setia. Apa yang kau miliki untuk dibandingkan denganku?" Sahabatnya hanya tersenyum tipis, tidak terpengaruh oleh kata-kata itu. Ia tahu lelaki kaya itu sedang berbicara bukan untuk mendengar balasan, melainkan untuk memuaskan egonya sendiri. Namun lelaki kaya itu belum selesai. Ia melanjutkan dengan nada penuh keyakinan. "Aku rasa semua ini takkan pernah lenyap. Kebunku ini abadi. Pohon-pohon ini, air yang mengalir, dan buah-buahnya, semuanya akan terus ada. Bahkan jika kiamat itu benar-benar terjadi, aku yakin Tuhan akan memberiku kebun yang lebih baik dari ini." Kata-katanya penuh dengan kesombongan. Lelaki itu tidak hanya sombong atas hartanya, tetapi juga menantang keyakinan akan kehidupan akhirat. Baginya, dunia adalah segalanya, dan ia yakin posisinya di dunia mencerminkan derajatnya di hadapan Allah. Ia telah lupa bahwa kekayaan itu hanyalah titipan, sesuatu yang bisa diambil kapan saja oleh sang pemilik sejati. Sahabatnya menatap lelaki itu dengan mata yang lembut, tetapi dalam tatapan itu ada keprihatinan yang mendalam. Ia melihat bagaimana kebun yang begitu indah telah membutakan hati sahabatnya, membuatnya lupa bersyukur dan menjadi sombong. Dengan suara tenang, sahabatnya berkata, "Apakah kau lupa bahwa semua yang kau miliki berasal dari Allah? Bukankah Dia yang menumbuhkan pohon-pohon itu, yang mengalirkan air ke tanahmu, dan yang membuat ladangmu subur? Mengapa kau berpikir bahwa semua ini adalah hasil dari dirimu semata?" Namun, lelaki kaya itu hanya tertawa kecil, seolah-olah kata-kata sahabatnya adalah angin lalu yang tidak berarti. Dalam hatinya, ia merasa bahwa ia telah bekerja keras untuk semua yang ia miliki, dan tidak ada yang berhak mengambilnya darinya, bahkan Tuhan sekalipun. Kesombongan lelaki itu seperti api kecil yang mulai membakar perlahan. Ia tidak menyadari bahwa dengan setiap kata yang ia ucapkan, ia sedang mengundang ujian besar ke dalam hidupnya. Langit di atas kebunnya yang biru cerah tampak tenang, tetapi ada sesuatu yang sedang menunggu. Alam seolah diam-diam mengawasi, menunggu isyarat dari Sang Pencipta untuk menunjukkan bahwa kekayaan bukanlah segalanya, dan bahwa kebanggaan yang buta hanya akan membawa kehancuran. Sementara itu, sahabatnya hanya bisa berdoa, berharap agar lelaki kaya itu segera menyadari kesalahannya sebelum terlambat. Tetapi seperti awan gelap yang perlahan menggulung di cakrawala, tanda-tanda itu semakin dekat. Sang pemilik kebun yang sombong itu tidak tahu bahwa harinya sedang dihitung, bahwa kebanggaan yang ia bangun seperti istana pasir di tepi pantai. Indah, tetapi rapuh, menunggu ombak besar untuk meluluh lantakkannya. Pada suatu malam, langit yang kelam tampak lebih gelap dari biasanya. Awan-awan hitam menggantung pekat, menyelimuti bintang-bintang yang biasanya bersinar terang. Angin dingin mulai bertiup, membawa suara gemerisik dari dedaunan pohon anggur dan kurma di kebun megah itu. Namun, pemilik kebun tidak memperhatikan tanda-tanda tersebut. Ia tertidur pulas di kediamannya, yakin bahwa kekayaannya yang megah akan selalu ada untuknya. Tiba-tiba, suara gemuruh mengguncang keheningan malam. Petir menyambar di kejauhan, memecah langit dengan kilatan yang menyilaukan. Tidak lama kemudian, hujan deras turun dengan kekuatan yang luar biasa. Air yang selama ini mengalir tenang di kebun itu mulai meluap, berubah menjadi arus deras yang mengalir liar, menyeret tanah dan lumpur ke segala arah. Angin kencang melolong, mengguncang pohon-pohon besar yang selama ini berdiri kokoh. Dedaunan tersobek, ranting-ranting patah, dan buah-buah anggur yang ranum berjatuhan ke tanah. Pohon-pohon kurma satu persatu roboh, dihantam badai yang seolah tidak mengenal belas kasihan. Kebun yang dulunya megah kini berubah menjadi pemandangan yang kacau balau, dihantui bayang-bayang kehancuran. Pemilik kebun terbangun dari tidurnya. Ia berlari keluar, panik melihat bencana yang meluluh lantakkan segalanya. Ia mencoba menyelamatkan apa yang bisa ia selamatkan, tetapi apa daya, kekuatan alam terlalu besar untuk dilawan. Dengan mata penuh ketidakpercayaan, ia menyaksikan pohon-pohon kesayangannya tumbang satu persatu, tanah kebunnya tergerus hingga tak berbentuk, dan hasil panennya terseret arus banjir yang tak terkendali. Ia jatuh berlutut di tanah yang basah.
Tangannya mencengkeram segenggam lumpur, seolah ingin menggenggam kembali kejayaannya yang kini tinggal kenangan. Hujan deras terus mengguyur tubuhnya, menyapu sisa-sisa kesombongan yang dulu begitu menyesakkan hatinya. Kebun yang ia banggakan selama ini telah hancur, meninggalkan hanya kehampaan yang mencekam. Dalam keheningan malam yang kini dipenuhi suara hujan dan gemuruh jauh, ia menyadari satu hal yang selama ini ia abaikan. Semua yang ia miliki hanyalah titipan. Kekayaannya, kekuasaannya, semuanya bisa lenyap secepat kilatan petir di langit. Malam itu, ia menghadapi kenyataan pahit bahwa sang pemilik sejati dapat mengambil segalanya kapan saja, tanpa peringatan. Setelah badai reda, pemilik kebun berdiri di tengah kehancuran. Matanya menatap kosong pada tanah yang dulunya hijau dan subur, kini berubah menjadi lautan lumpur. Pohon-pohon yang pernah menjulang megah hanyalah batang-batang tumbang yang tergeletak tak berdaya. Buah-buah ranum yang dulu ia banggakan telah hilang tersapu arus banjir. Kekayaan yang selama ini ia anggap abadi kini musnah dalam hitungan jam. Hatinya diliputi sesal yang dalam. Kata-kata sombong yang dulu ia lontarkan kembali terngiang di telinganya, membuat dadanya terasa berat. Dengan langkah yang tertatih, ia memutuskan untuk menemui sahabatnya, orang yang pernah ia hina dengan keangkuhan. Ketika sampai di depan rumah sahabatnya, ia berhenti sejenak. Tangannya ragu mengetuk pintu, namun akhirnya ia kumpulkan keberanian. Ketukan pintunya terdengar pelan, hampir tak terdengar di tengah keheningan malam. Pintu terbuka, dan sahabatnya berdiri di sana dengan senyuman kecil yang penuh pengertian. "Aku datang untuk minta maaf," ucap pemilik kebun dengan suara yang pecah. Kepalanya tertunduk, tak mampu menatap langsung wajah orang yang pernah ia remehkan. "Aku sombong, aku lupa bahwa semuanya hanyalah titipan dari Allah. Aku telah diberi peringatan, dan kini aku sadar." Sahabatnya menatapnya tanpa sedikit pun rasa marah. Dengan lembut, ia menjawab, "Segala yang ada di dunia ini milik Allah. Ketika kita lupa akan itu, Allah punya cara untuk mengingatkan kita. Yang penting adalah bagaimana kita belajar dan berubah." Air mata mulai mengalir di pipi pemilik kebun. Ia jatuh berlutut, menangis di hadapan sahabatnya, meluapkan seluruh penyesalan yang membebani hatinya. Tangannya mencengkeram tanah, sama seperti saat ia melihat kebunnya hancur. Namun kali ini ia tidak memegangnya dengan keserakahan, melainkan dengan kerendahan hati. Sahabatnya berjongkok di sampingnya, menepuk pundaknya dengan penuh pengertian. "Ini bukan akhir," katanya. "Ini adalah awal baru. Bangunlah kembali, tapi kali ini dengan hati yang penuh syukur dan rendah hati." Kata-kata itu seperti cahaya yang menerangi kegelapan hatinya. Sejak malam itu, pemilik kebun memulai perjalanan baru. Ia tidak lagi terjebak dalam kesombongan, melainkan belajar untuk bersyukur atas apapun yang ia miliki, sekecil apapun itu. Kehancuran kebun itu menjadi pelajaran terbesar dalam hidupnya. Dari runtuhnya pohon-pohon dan hilangnya hasil panen, tumbuhlah kesadaran bahwa yang abadi bukanlah kekayaan duniawi, tetapi hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Makna di balik surah Al-Kahfi ayat 32 hingga 44 menjadi sangat jelas. Kisah dua orang ini mengajarkan bahwa harta dan kekayaan dunia bukanlah ukuran sejati dari keberhasilan hidup. Kesombongan hanya membawa kehancuran, sementara keimanan dan rasa syukur akan membawa keselamatan. Allah mengingatkan bahwa dunia adalah tempat ujian, di mana kita diberi kesempatan untuk membuktikan keimanan kita melalui amanah yang diberikan. Melalui kisah ini, setiap manusia diingatkan untuk tidak terbuai oleh keindahan dunia dan melupakan Sang Pencipta. Kekayaan, jabatan, dan semua yang kita miliki hanyalah titipan. Ketika kita lupa, Allah dengan kuasanya dapat mengambil semuanya dalam sekejap, seperti yang terjadi pada pemilik kebun. Kini, pemilik kebun itu berusaha menjalani hidup dengan lebih baik. Ia tidak lagi mencari kebanggaan dari dunia, tetapi mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan, dan bersyukur atas setiap nikmat, besar maupun kecil. Sebab pada akhirnya, yang abadi hanyalah amal kebaikan yang dibawa menghadapnya. Jangan lupa subscribe untuk kisah penuh hikmah lainnya.